Halo teman-teman semuanya, agama mayoritas yang ada di Indonesia adalah agama Islam. Bagaimana sih agama Islam dapat masuk ke Indonesia dan berkembang dengan pesat seperti saat ini? Agama Islam hadir di Arab dan berkembang ke seluruh dunia. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan damai, sehingga dapat dengan cepat masuk dan menyebar di dalam masyarakat Indonesia. Oh iya teman-teman, perlu diketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga dikenal dengan nama Nusantara ya. Berdasarkan sumber-sumber yang saya baca, ada 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Kedua, teori Mekah. Ketiga, teori Persia. Dan yang keempat, teori Cina. Kita akan bahas keempat teori ini satu persatu teman-teman. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh Snughugrounje dan menyatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Bukti dari teori ini adalah ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh, seorang sultan di Samudra Pasai yang memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. van Leur. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh Islam dibawa masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dan dibawa oleh para pedagang Arab. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Teori ini menyanggah teori Gujarat, karena menurut teori ini, Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab besar di Mesir dan Mekah pada waktu itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jayadiningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia dibawa masuk oleh pedagang yang berasal dari Persia sekitar abad ke-13 dan bukan dari Gujarat. Persia merupakan sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Bukti dari teori ini adalah ada kesamaan antara tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia dengan di Persia. Misalnya, pertama, seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Dan yang kedua, budaya tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Bukti dari teori ini diantaranya, yang pertama, Raden Patah, Raja Demak, adalah seorang keturunan Cina. Yang kedua, penulisan gelar Raja-Raja Demak yang menggunakan istilah Cina. Yang ketiga, catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Dan yang keempat, pendakwah Islam keturunan Cina memiliki pengaruh besar di Kesultanan Demak. Nah teman-teman, itulah 4 teori dari masuknya agama Islam ke Indonesia. Walaupun isi 4 teori tersebut berbeda, namun satu hal yang pasti, agama Islam yang masuk dengan jalan damai ke Nusantara dan tidak mengenal stratifikasi sosial di dalamnya telah membuat agama Islam mudah diterima dan berkembang pesat di Nusantara hingga saat ini. Kini, Indonesia adalah negara yang mengakui 6 agama dan menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Interaksi di antara keragaman agama dapat terjadi karena masing-masing menjunjung toleransi. Sebagai generasi muda, yuk kita tanamkan sikap toleransi dengan kuat dalam diri kita masing-masing, sehingga kita dapat saling menghargai dan membangun negara kita, Indonesia.